Pernah nggak sih pas lagi nulis tiba-tiba ragu, ini pakai huruf kapital atau enggak ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Menguasai aturan huruf kapital ini penting banget, biar tulisan kita kelihatan lebih profesional dan pastinya lebih jelas. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas semua aturannya, langsung dari panduan EYD Fit terbaru, biar semua kebingungan itu jadi kepastian. Oke, kita mulai dari contoh yang paling sering bikin pusing. Coba lihat ini. Gula Jawa pakai J kecil, tapi bahasa Jawa pakai J besar. Loh, kenapa bisa beda padahal sama-sama ada kata Jawanya? Ini dia misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Dan saya janji, di akhir pembahasan ini, Anda bakal tahu persis jawabannya. Sebelum kita masuk ke yang rumit-rumit, kita perlu bangun fondasi yang kuat dulu. Yuk, kita mulai dengan beberapa aturan paling dasar yang, ya, wajib banget kita kuasai. Ini di aturan nomor 1, yang paling fundamental dan mungkin udah kita pelajari dari zaman SD ya. Setiap kali Anda memulai sebuah kalimat baru, tanpa terkecuali, huruf pertamanya itu wajib kapital. Ini adalah pilar dari semua aturan penulisan. Aturan awal kalimat ini ternyata berlaku juga untuk kutipan langsung. Coba perhatikan contohnya. Kata berhati-hatilah diawali dengan huruf besar. Gampangnya, anggap saja setiap kalimat dalam kutipan langsung itu adalah kalimat baru yang berdiri sendiri. Aturan dasar berikutnya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan agama dan ketuhanan. Nama agama misalnya Islam, Kristen, terus nama kitab suci kayak Al-Quran, Weda, dan semua sebutan untuk Tuhan seperti Allah yang Maha Esa, semuanya wajib pakai huruf kapital. Nah, poin pentingnya nih, ini juga berlaku untuk kata ganti seperti nya atau engkau saat kita merujuk langsung kepada Tuhan. Oke, setelah aturan dasar kita kuasai, sekarang kita masuk ke area yang sedikit lebih abu-abu, nama orang dan gelar. Nah, disinilah biasanya banyak pengecualian mulai muncul. Mari kita urai satu persatu. Nah, ini contoh yang pas banget buat ngebedainnya. Di sebelah kanan, Rudolf Diesel itu kan nama diri, nama sang penemu, jadi jelas huruf D-nya kapital. Tapi, coba lihat di kiri, mesin diesel, itu udah jadi nama jenis barang, udah umum, makanya huruf kapitalnya hilang. Logika yang persis sama berlaku untuk kasus seperti ikan mujair atau kunci Inggris. Jadi kapan gelar dan jabatan itu harus ditulis pakai huruf besar? Aturannya sebenarnya sederhana. Kalau gelar itu diikuti sama nama orang seperti Dr. Muhammad Hatta atau Wakil Presiden Adam Malik, ya wajib kapital. Aturan yang sama juga berlaku kalau gelar itu kita pakai sebagai sapaan langsung. Misalnya, selamat pagi dokter, atau siap jenderal. Nah, ini dia nih, aturan yang sering banget menjebak. Mari kita pecah jadi 3 langkah gampang. Pertama, kalau Anda pakai sebagai sapaan langsung, kapan Bapak berangkat, itu pakai kapital. Kedua, kalau dipakai sebagai kata ganti untuk merujuk seseorang, saya melapor kepada Bapak, itu juga pakai kapital. Tapi, dan ini kuncinya, kalau setelahnya ada kata kepemilikan seperti kita atau saya, maka wajib jadi huruf kecil. Contohnya, kita harus menghormati Bapak kita. Dari urusan orang, kita pindah ke urusan tempat dan waktu. Aturan huruf kapital ini juga krusial banget dalam penulisan nama geografi dan peristiwa sejarah. Yuk kita lihat aturannya. Untuk nama geografi, kuncinya cuma satu, spesifik. Kalau kita merujuk pada sebuah nama yang unik dan spesifik, kita pakai huruf kapital. Coba lihat contoh di tabel ini. Dari benua Afrika, Gunung Semeru, sampai Jalan Polonia, semuanya adalah nama diri yang spesifik kan? Nah, ini kita balik lagi ke prinsip utama kita, spesifik versus umum. Soto Banjar itu spesifik, karena merujuk pada soto yang khas dari daerah Banjar. Tapi Juruk Bali itu statusnya udah jadi nama jenis buah, bukan lagi berarti juruknya pasti dan selalu dari Bali. Karena itulah huruf B-nya jadi kecil. Perhatikan deh bedanya. Selat Lombok itu nama diri yang lengkap, makanya S dan L-nya harus kapital. Tapi kalau kita cuma nyebut selat secara umum aja, kayak di kalimat saya mau menyeberangi selat, ya hurufnya kecil. Aturan ini berlaku untuk semua unsur geografi lainnya ya, seperti sungai, danau, dan gunung. Logika yang persis sama ternyata berlaku juga untuk peristiwa sejarah. Waktu kita merujuk pada nama resmi peristiwa itu, misalnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atau Perang Dunia II, kita wajib pakai huruf kapital. Tapi, kalau kita ngomonginnya sebagai sebuah peristiwa secara umum kayak memperingati Proklamasi Kemerdekaan, maka penulisannya pakai huruf kecil. Sekarang, kita coba terapkan aturan ini ke dunia tulisan dan organisasi. Gimana sih cara nulis judul buku atau nama lembaga dengan benar? Logikanya sih tetap sama, tapi ada sedikit penyesuaian. Untuk judul dan nama lembaga, aturan dasarnya adalah setiap kata diawali dengan huruf kapital,
kecuali kata tugas. Coba lihat contoh majalah bahasa dan sastra. Kata dan tetap ditulis kecil karena dia itu kata tugas. Sama juga halnya dengan nama seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wah, ini ada pengecualian yang menarik. Nama bangsa, suku, dan bahasa seperti bahasa Sunda itu jelas pakai huruf kapital. Tapi begitu kata dasarnya ini dapat imbuhan dan jadi kata turunan yang menggambarkan sifat, contohnya kesunda-sundaan atau ke Inggris-Inggrisan, huruf kapitalnya langsung hilang. Oke, kita hampir sampai di akhir nih. Biar pemahamannya makin mantap, yuk kita ulas lagi beberapa pengecualian dan jebakan yang paling umum dan sering banget mengecoh. Anggap saja ini adalah rangkuman pantangan kita. Dengan mengingat apa yang tidak boleh dilakukan, aturan yang benar justru akan semakin nempel di kepala. Mari kita perkuat lagi ingatan kita. Jadi, jangan pakai kapital untuk nama jenis seperti ikan mujair. Jangan untuk satuan ukuran seperti ampere atau watt. Jangan untuk kata turunan seperti ke-Inggris-Inggrisan. Jangan untuk peristiwa atau unsur geografi yang umum. Dan yang tadi, jangan untuk istilah kekerabatan yang diikuti kata kepemilikan. Inilah inti dari semuanya, aturan emasnya. Kalau Anda ragu, selalu tanyakan pada diri sendiri, apakah ini nama spesifik atau cuma jenis umum? Ingat, huruf kapital itu tugasnya menandai sesuatu yang spesifik. Kalau Anda bisa pegang prinsip ini, Anda sudah menguasai 90% aturannya. Setelah melihat semua ini, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Berdasarkan pemahaman baru ini, detil kecil apa sih dalam tulisan Anda? Mungkin di email atau laporan berikutnya yang akan langsung Anda perbaiki. Karena pada akhirnya, penguasaan detil-detil kecil inilah yang membedakan tulisan yang baik dari yang luar biasa.